Anda kembali di berita utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, aksi koboi jalanan kembali menggegerkan publik. Kali ini terjadi di ruas tol Cipularang kilometer 95A Purwakarta, Jawa Barat. Seorang pria terekam menodongkan benda menyerupai senjata api kepada pengguna jalan lain lantaran tak terima mobilnya disalip. Sebelumnya bulan Maret lalu, aksi koboi jalanan juga terjadi di Bandung Barat, Jawa Barat. Seorang pengusaha melakukan intimidasi terhadap pengendara mobil lain dengan menggedor-gedor kaca mobil sambil menenteng senjata api. Mengapa orang kerap gelap mata melakukan aksi koboi jalanan di saat egonya tersenggol? Insiden bermula ketika korban dalam perjalanan pulang dari Palembang menuju Ciamis di ruas tol Cipularang arah Jakarta pada Sabtu 7 Juni lalu. Saat korban hendak menyalip mobil ekspedisi yang ada di jalur kanan, sang sopir tak memberi jalan sehingga korban menyalip mobil tersebut dari jalur kiri. Tak terima mobilnya disalip, sopir ekspedisi langsung mengejar korban hingga memepet kendaraannya. Korban menghentikan mobilnya di kilometer 93 tol Cipularang lalu menghampiri pelaku hingga keduanya sempat terlibat cekcok. Saudara, tanpa diduga, tiba-tiba pengemudi yang kesal karena disalip menodongkan benda yang menyerupai pistol. Karena takut dan panik, korban pun langsung memacu mobilnya mundur menjauh dari mobil pelaku. Korban juga langsung mencari pos polisi terdekat melaporkan kejadian yang ia alami. Berbekal informasi yang didapatkan dari laporan korban, polisi lalu mengejar si koboi jalanan yang identitasnya telah dikantongi. Kepada polisi, korban lalu menceritakan kejadian yang baru saja ia alami. Dari penyidikan polisi, pengemudi yang menodongkan senjata ternyata seorang sopir ekspedisi yang berdomisili di Depok, Jawa Barat. Setelah videonya viral, saudara, pelaku menyadari dirinya tengah dicari polisi. Ia pun mencoba melakukan penyamaran dan kabur dari satu tempat ke tempat lain. Menyamar dengan berpindah-pindah tempat tinggal untuk menghindari penangkapan, ia sempat bersembunyi di Jakarta Timur, lalu pindah ke Tangerang. Namun polisi tak butuh waktu lama untuk mengejar pelaku. Setelah berpindah-pindah, pelaku ditangkap di Kota Baru, Depok, Jawa Barat. Saudara, dari barang bukti yang ditemukan, ternyata benda yang diduga senjata api yang digunakan pelaku untuk mengintimidasi korban adalah sebuah korek gas yang menyerupai pistol. Selain menyita korek gas menyerupai pistol tersebut, polisi juga menyita sebuah mobil ekspedisi yang diduga saat aksi penodongan, sebuah ponsel, dompet, dan kain pembungkus korek. Pelaku langsung dibawa ke Polres Purwakarta untuk penyidikan lebih lanjut. Alhamdulillah kita berhasil untuk menangkap pelaku dan sekarang kita sedang minta keterangan untuk penyelidikan lebih lanjut setelah pemahaman di jalan. TKP di 93A arah Bandung, Jakarta arah Bandung, di mana korban ini tadinya ingin menyalip Grand Max tersebut, namun setelah lama tidak diberikan jalan, akhirnya menyalip dari sebelah kiri. Nah, kemudian karena mungkin ada ketersinggungan, Grand Max yang disalip ini kemudian melakukan pengejaran kepada mobil korban. Dan disitulah mencoba menghentikan dan turun, kemudian melakukan pengancaman dengan menggunakan benda yang menyerupai senjata. Sementara itu, saudara, korban penodongan mengaku panik dan syok berat akibat insiden yang terjadi di tol Cipularang pada Sabtu lalu. Ia memilih turun dari mobil untuk menanyakan secara baik-baik alasan pelaku mengemudi ugal-ugalan dan menutupi jalan mobilnya. Namun tidak disangka, ia justru mendapatkan ancaman dan langsung melarikan diri. Tapi dia langsung melontarkan kata-kata, maunya gimana, dan mengeluarkan senjata
Ditodongin atau gimana? Ya, mengeluarkan senjata lalu menodongkan kepada saya. Takut saya panik karena kan takut namanya ditodong, takut ditembak lah. Karena saya langsung masuk mobil, mundur. Itu pun saya mundurin mobil itu keadaan nunduk. Karena kan takut didor tembus kaca, ya saya sambil nunduk, saya mundur ke mobil. Udah lama si pelaku langsung larikan, langsung pergi. Apa waktu itu? Saudara, dari hasil penyelidikan polisi juga diketahui pelaku ternyata bukanlah pengemudi dan pemilik mobil resmi yang sesuai dengan aplikasi ekspedisi yang terdaftar. Pelaku menggunakan akun temannya selama 2 minggu terakhir untuk bekerja sementara sebagai sopir pengantar barang. Untuk mengelabui polisi, pelaku pun sempat melepaskan stiker ekspedisi yang menempel di bagian belakang mobilnya. Dan berkat video rekaman dari ponsel korban, pelaku penodongan ini akhirnya bisa ditangkap. Sebelum ia turun dari mobilnya saat hendak menghampiri pelaku, korban terlebih dulu meletakkan ponselnya dalam kondisi merekam di dashboard mobil. Dan semua adegan penodongan tersebut pun terekam dengan jelas. Bermodalkan rekaman tersebut, aksi koboi bisa terungkap. Dan saudara, aksi arogansi sopir bak koboi jalanan sebelumnya juga pernah terjadi di Bandung, Jawa Barat pada Maret lalu. Diduga karena sakit hati, seorang pengusaha asal Bandung mengintimidasi seorang pengendara perempuan dengan menggedor-gedor kaca sambil membawa senjata api. Aksi penodongan ini terjadi di Kota Baru, Pahayangan, Kabupaten Bandung pada 2 Maret lalu. Aksi penodongan ini bermula saat korban tengah berkendara. Namun tiba-tiba pelaku datang menghampiri mobilnya dan langsung menggedor-gedor kaca mobil korban, memaksa korban membuka pintu mobil. Sambil memegang senjata api, pelaku juga sempat mengancam korban sambil mengacungkan senjatanya kepada korban. Usai kejadian tersebut, korban pun langsung melaporkan aksi tersebut ke polisi. Sehari usai melakukan aksi koboi jalanan, pelaku langsung ditangkap. Pelaku merupakan seorang pengusaha dan kolektor ikan koi di Bandung, Jawa Barat. Polisi juga telah menetapkan pelaku sebagai tersangka atas dugaan pengancaman, perusakan, dan pelanggaran penggunaan senjata api. Motif pelaku melakukan intimidasi karena tak terima terhadap perlakuan korban karena korban dan pelaku sempat memiliki hubungan. Motifnya sendiri adalah pelaku tidak terima terhadap korban karena korban tidak mau lagi menjalin hubungan di mana korban dengan pelaku memiliki hubungan tanpa status. Saudara, jalan raya seringkali menjadi ajang pelepas emosi bagi sebagian pengendara. Kemacetan, lapar, lelah, hingga perilaku pengendara lain di jalanan bisa memicu emosi dan amarah saat di perjalanan. Pastikan tiap kali meninggalkan rumah dan mengendarai kendaraan, kita dalam kondisi tenang. Jangan sampai amarah dan keegoisan yang muncul di jalanan membuat diri celaka. Jangan pula kemarahan tersebut membuat Anda berhadapan dengan hukum hanya karena emosi sesaat. Dan saudara, berita utama masih akan kembali seusai jeda dengan informasi mengenai Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi diserbu emak-emak yang ingin bersalaman dan foto bersama dengannya. Informasi selengkapnya seusai jeda. Berkomitmen mengangkat dan menyuarakan praktik bisnis yang bertanggung jawab serta berdampak positif bagi lingkungan maupun masyarakat. KG Media menggelar Lestari Awards, ajang penghargaan untuk mengapresiasi para pelaku industri, organisasi, hingga institusi yang telah berkontribusi nyata dalam bidang berkelanjutan serta menjalankan program unggulan di bidang ESG. Jadilah bagian dari Lestari Awards. Daftarkan usaha Anda, website lestariawards.id hingga 30 Juni.
Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya Jihan Novita. Saudara, seekor harimau Sumatera jantan mati usai menjalani perawatan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi. Tim medis TPS BKSDA Jambi menduga harimau Sumatera mati disebabkan virus Panleukopenia yang ditandai dengan muntah dan diare berdarah. Sebelumnya harimau sempat dirawat selama 28 hari. Harimau yang berusia sekitar 5 tahun ini sebelumnya ditemukan terluka karena terperangkap jerat seling baja di kawasan hutan tanaman rakyat Bungo Pandan, Desa Suwosuwo. Akibatnya kaki bagian kiri harimau terluka parah. Demikian Kompas Update, saya Jihan Novita. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih.